Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Pada pelajaran yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana awal mula usaha pembacaan teks proklamasi. Nah, setelah kemerdekaan, maka dibutuhkan penyesuaian-penyesuaian terhadap kehidupan yang baru. Bicara tentang penyesuaian, ternyata tumbuhan juga melakukan penyesuaian loh. Seperti yang ada dalam video kali ini, beberapa tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kita bisa lihat dari bagaimana pertumbuhan akarnya, batangnya, daunnya, dan sebagainya. Kita lihat satu persatu ya. Tumbuhan pertama adalah kaktus. Kaktus ini hidupnya di daerah yang kering dan panas, atau biasa juga disebut tumbuhan xerofit. Di daerah tempat tumbuhnya kaktus ini terjadi pancaran sinar matahari yang sangat tinggi, tetapi juga kadang hujan, sehingga kaktus perlu untuk menyesuaikan diri. Nah, Allah menciptakan kaktus, batangnya sangat gemuk, sehingga bisa menyimpan air dan fleksibel. Ketika dia terisi air, batangnya akan membesar. Begitu juga lapisannya. Lapisan batangnya itu tebal dan berlapis lilin. Duri-durinya itu berfungsi untuk mengurangi penguapan. Berikutnya adalah tanaman teratai. Tanaman teratai adalah salah satu tanaman yang hidupnya di air. Teratai ini daunnya lebar. Nah, daun yang lebar itu fungsinya adalah untuk mempermudah fotosintesis. Selain itu juga, daun yang lebar akan memudahkan tanaman teratai untuk melakukan penguapan. Jadi kebalikannya dari kaktus. Kalau kaktus mengurangi penguapan karena dia tinggal di daerah panas. Kalau teratai justru daunnya lebar untuk mempermudah penguapan karena hidupnya di air. Nah, batang teratai sendiri dia itu berongga. Fungsinya apa? Rongga-rongga itu untuk membawa oksigen menuju batang maupun daunnya. Nah, rongga-rongga ini juga yang memungkinkan tanaman teratai tetap terapung di atas permukaan air. Ini dia rongga-rongga pada batang teratai dan juga akar. Tanaman berikutnya adalah bakau. Bakau biasanya hidup di muara-muara sungai, di dekat pantai. Bakau itu hidup di daerah yang minim oksigen, sehingga penyesuaiannya adalah Allah menciptakan akarnya merupakan akar nafas yang dia muncul ke atas permukaan. Kalau ini kantong semar. Nah, kalau kantong semar bagaimana? Kantong semar ini dia adalah pemakan insek, pemakan serangga. Jadi dia di dalam tubuhnya itu ada lapisan yang mengundang serangga untuk masuk ke dalam tubuhnya. Begitu juga dengan tanaman Venus. Tanaman Venus itu juga mengundang serangga karena mengandung bau-bauan tertentu, ya. Daunnya berengsel dan berbulu. Ketika serangga yang hinggap di dalam Venus menyentuh duri yang ada di dalamnya, maka itu seperti rangsangan bagi si daun Venus untuk menutup. Maka terjeratlah dia. Tanaman pemakan serangga lainnya adalah Drosera. Hampir mirip ya. Drosera juga menghasilkan bau yang disukai sekali oleh serangga. Nah, ketika serangga mulai mendekati Drosera, serangga itu maksudnya kan ingin menghisap nektar bunga ya. Dia terjebak di nektarnya itu karena nektarnya itu lengket seperti perangkap. Jadi ketika sudah masuk ke nektar itu, serangga itu tidak bisa lepas dari situ. Nah, serangga-serangga yang dimakan oleh tanaman pemakan serangga ini dalam waktu beberapa hari dia akan dimuntahkan lagi kering. Jadi serangga-serangga ini hanya diambil sari-sarinya saja. Demikian yang bisa Bu Maya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita bertemu pada video pembelajaran berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.